Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempraktikkan tentang hukum gravitasi atau percobaan ayunan bandul. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Rio Pangamesa, absen 7. Yang kedua ada saya, Talata Rawiyah Hadi absen 8. Ketiga ada saya, Benedict Adriana absen 9. Yang keempat ada saya, Raffi Alamsa absen 28. Pendahuluan. Ada dua jenis getaran dalam fisika, yaitu getaran harmonik sederhana dan getaran harmonik kompleks. Yang akan diskusikan adalah getaran ayunan atau bandul sederhana yang merupakan getaran harmonik sederhana, di mana resultan gaya yang bekerja pada suatu titik selalu mengarah pada suatu titik kesetimbangan. Fenomena ini disebut dengan resonansi. Dapat dikatakan bahwa objek beresonansi dengan pulsa yang bekerja padanya. Ayunan adalah bandul dengan hanya satu frekuensi alami, yang bergantung pada panjang tali, bukan kualitas bandul atau kualitas tali. Dalam percobaan bandul sederhana, ayunan yang biasa digunakan adalah ayunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga diberi beban berupa satu atau lebih bandul, kemudian digantungkan pada tali atau tipis. Jika bandul ditarik ke samping dari posisi kesetimbangannya dan kemudian dilepas, maka bandul tersebut akan berayun karena gaya gravitasi atau bergetar akibat berbagai getaran harmonis. Periode gerakan terkoordinasi sederhana tidak bergantung pada amplitudonya. Pengertian ayunan sederhana. Ayunan sederhana merupakan suatu sistem yang terdiri dari suatu massa yang digantung dengan tali yang tak bermassa. Ketika ayunan ini ditarik ke bagian samping dari posisi seimbangnya dan kemudian dilepaskan, massa atau M akan berayun secara vertikal ke bawah karena adanya pengaruh gravitasi yang dijelaskan oleh Anonim 2011. Hal ini berlaku juga pada sebuah bandul yang terdiri dari tali berukuran panjang L dan bandul bermassa M. Gaya yang bekerja pada bandul tersebut adalah gaya berat gravitasi W sama dengan mg dan gaya tarik Ft. Gravitasi memiliki komponen mg cos delta A searah dengan tali dan mg sin delta A tegak lurus dengan tali. Bandul akan bersosialisasi karena adanya komponen gravitasi m kali g karena tidak ada gesekan udara. Bandul bersosialisasi sepanjang busur melingkar dan amplitudo tetap tidak berubah. Untuk mendapatkan ayunan sederhana atau getaran yang harmonis sederhana pada bandul, simpangan yang dibuat jangan melebihi sudut 10 derajat. Hal ini dilakukan agar gerakan mencapai kesetimbangan pada bidang datar. Hal ini sangat penting karena ayunan sederhana bandul memiliki ciri gerak berada pada bidang datar. Faktor-faktor lainnya dalam ayunan bandul ini bukan hanya periode, frekuensi, dan gaya gravitasi saja. Namun, panjang tali pada bandul juga mempengaruhi gerakannya. Dengan begitu, perbedaan panjang tali akan mempengaruhi nilai frekuensi, amplitudo, dan lainnya. Dasar teori. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmonis. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Karenanya kita menyebutnya gerak harmonis sederhana. Banyak jenis gerak lain seperti osilasi Dawai, roda keseimbangan arloji, atom dalam molekul, dan sebagainya yang mirip dengan jenis gerakan ini. Sehingga pada kesempatan ini kita akan membahasnya secara mendetail. Dalam kehidupan sehari-hari, gerak bolak-balik benda yang bergetar terjadi tidak tepat sama karena pengaruh gaya gesekan. Ketika kita memainkan gitar, senar gitar tersebut akan berhenti bergetar apabila kita menghentikan petikan. Demikian juga bandul yang berhenti berayun jika tidak digerakkan secara berulang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gesekan. Gaya gesekan menyebabkan benda-benda tersebut berhenti berosilasi. Jenis getaran seperti ini disebut getaran harmonik teredam.
Walaupun kita tidak dapat menghindari gesekan, kita dapat meniadakan efek redaman dengan menambahkan energi ke dalam sistem yang berosilasi untuk mengisi kembali energi yang hilang akibat gesekan. Salah satu contohnya adalah pegas dalam arloji yang sering kita pakai. Bandul. Ketika bandul bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangannya dengan jarak simpangan terjauh yang ditempuh selalu sama. Contoh, ayunan di taman bermain dan ayunan pendulum. Jika gesekan diabaikan. Rumusnya yang pertama periode. T sama dengan 2pi kali akar L per G. Yang kedua frekuensi. F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per L. Dengan keterangan T periode dengan satuan S, F frekuensi dengan satuan Hertz, G gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Yang terakhir L dengan panjang tali dengan satuan M. Sekarang kita akan memulai percobaan menggunakan website dari vet.colorado.edu.com. Di sini kita mempunyai sebuah bandul yang bisa kita atur panjangnya ataupun masanya. Gravitasi yang kita gunakan di sini sama semua ya, yaitu gravitasi bumi, dan friksi yang dipakai itu sama sekali tidak ada. Yang pertama kita akan mencoba dengan panjang setengah meter. Kita gunakan itu stopwatch ya. Kita pause dulu, lalu kita gerakkan bandul ini ke 10 derajat. Nah, sekarang mari kita mulai. Bisa kita lihat waktu yang diperlukan bandul untuk berayun selama 10 kali adalah 14 detik. Oleh karena itu kita tulis di sini. Yang kedua, kita akan menggunakan panjang 0,7 meter. Mari kita mulai. Bisa kita lihat waktu yang diperlukan bandul untuk berayun 10 kali jika panjangnya 0,7 meter adalah hampir 17 detik. Oleh karena itu kita bulatkan dan kita tulis 17 detik di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan panjangnya 1 meter. Mari kita coba. Bisa kita lihat nih guys, waktu yang diperlukan bandul jika panjang talinya 1 meter adalah 20 detik. Karena itu kita tulis ini 20 detik. Nah, jika kita masukkan semua angka ini ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan percepatan gravitasinya. Jika panjang talinya setengah meter, maka percepatan gravitasinya sebagai berikut. Jika panjang talinya 0,7 meter, maka segini. Dan jika panjang talinya 1 meter, maka dia percepatannya segini. Nah, ini membuktikan bahwa panjang tali itu dapat mempengaruhi waktu yang diperlukan bandul untuk berayun serta percepatan gravitasinya. Kesimpulan. Setelah kami melaksanakan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa periode dan frekuensi bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Sehingga, 1. Semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar nilai periodenya dan semakin sedikit jumlah getaran atau ayunan yang terjadi. 2. Semakin besar percepatan gravitasi, maka semakin kecil nilai periodenya dan sebaliknya.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.